bulan yang lalu. Jadi mumpung ada libur gitu, jadi disempet-sempetin ya buat yang agak jauh dulu gitu. Terus sebagai lagi sebenarnya kan Arjuna udah buka ya, cuma masih apa ya, hanya awal-awal itu bakal rame gitu. Jadi ya udahlah, pilih saja dulu yang remedi dulu, maksudnya waktu itu gagal, soalnya masih penasaran banget sama jalurnya. Kita dulu kan masih jalan masih setengah gitu loh, belum sampai yang di areal yang kayak wah banget gitu loh. Jadi masih penasaran banget gitu. Memang sih akhir-akhir ini kayaknya cuacanya lagi bagus ya, semoga meskipun masih ada hujan-hujan gitu ya. Yang penting itu semoga nggak ya aja, aku doa aja gitu. Sambil nunggu apa Krisna ya. Jadi ini kayak mengulang dejavu gitu. Yang berangkat sama tetap aku sama Krisna waktu itu, sekarang juga baliknya sama, cuma sekarang kita lebih early ya. Jadi belajar dari yang waktu itu kan naik bus berapa ya jam, jatuh nggak jam 4 sampai sana itu agak kesiangan gitu, jam 8 atau jam 8. Jadi kita naik pun hampir jam 12 gitu. Terus ngejar waktu dan lain-lain, udah kayaknya udah sampai terus lambat. Cuma yang ini nanti kita bakalan usahain biar sampai kurang dari jam 5 atau maksudnya kurang dari jam 6 sebelum bus yang ke arah desa Karinya itu berangkat kayak gitu. Karena kita nggak tahu ya, ini bookingnya tuh di mestinya ada sih tempat booking, cuma nggak tahu pasti bakalan turun di situ atau enggak. Jadi mungkin nyari yang langsung aja nanti. Ini aku lanjut dulu buat nungguin nanti dia diupdate lagi ya. Nah ini dia tersangkanya akhirnya datang ya guys. Finally met again. Ini kebiasaan nggak ini ya, belum tidur atau nanti bisa tidur apa enggak ya. Kemarin kan biasanya sih gitu kan, nggak tidur. Tapi nanti kalau udah berdiri tuh tenda ya, udah langsung tepar. Si Krisna udah datang nih tadi, malah dia baru berbicara juga kan, mantap lah. Oke, ini kita kembali lagi dan lagi di terminal Mojokerto ya. Terminal kebanggaan kami kalau mau ke Jawa Tengah, kemana-mana itu pokoknya terminal ini pokoknya tujuannya. Kecuali kalau pakai kereta ya kita bawa ke kota ya. Ini kita mau jalan keluar karena pasti biasanya jam segini tuh busnya nggak masuk terminal gitu. Jadi kita mesti langsung dari samping jalan. Dan kita harus siap kalau misalkan kita nanti berdiri berapapun lamanya, karena emang ya udah konsekuensi ya. Tapi serunya tuh di situ nanti. Seperti biasa ya guys. Kita selalu mengawali ini dengan berdiri. Kayaknya kutukan ya dari gitu. Jadi kalau ini ya, tengah malam kita biasanya kalau jam segini pasti the first cars gitu. Oke, ini kita udah sampai di terminal. Lebih cepet jam 11, sampainya di sini jam 1:30, berarti cuma 3 jam setengah karena emang malam ya. Jadi nggak seberapa sering ngetem gitu loh. Nah kayak waktu itu kan bisa sampai 4 jam ya. Akhirnya plusnya kita dapet yang sofa. Bayangin dulu yang waktu nyari tempat kayak gini di Singapura itu susah banget karena emang selain rame dan pasti ini apa susah dicarinya. Cuma ini alhamdulillah ya
jadi kita bisa dapat. Nanti mesti set alarm biar nggak ke ini kalau mau tidur ya. Oke guys, ini ya kalau kita backpackeran, dan karena ini tengah malam jadi kita dapat yang sofa. Nikmat mana yang kau dustakan ya. Sekarang ini tinggal tidur aja sih, tadi baru pakai kaos kaki buat tidur karena ini depan AC banget, mantap. Oke, kita masih nunggu buat bus Damrinya ya datang, karena nanti bakalan kurang dari jam 6 harusnya udah datang sih, di sebelah yang AKDP kan harusnya, cuma ya masih belum kelihatan karena tadi tak lihat itu di bookingnya itu udah full gitu loh, cuma mestinya harusnya masih bisa ya untuk on the spot gitu, maksudnya kita nanti masuk terus langsung bayar gitu loh. Coba aja, semoga masih beruntung ya, kayak gitu sih. Pokoknya pas tak cek, pas sebelum tidur aja itu masih masih ada gitu loh kuotanya. Nah, terus tadi tak cek lagi kok tiba-tiba nggak ada gitu. Ya berdoa saja sih, tinggal nunggu. Ini kebanyakan yang antar provinsi sih, jadi lalu lalang gitu. Nah, kita sambil mendekati sunrise yang cerah sampai pulang besok ya. Oke, sekarang jam 6 kurang 10 dan akhirnya busnya datang juga. Jadi tadi datang itu langsung tak tanya, tak todong ya supirnya. Mas, ini kan tadi di aplikasi tak lihat kuotanya udah habis gitu ya. Ternyata bisa nggak kalau misalkan kita langsung gitu aja? Oh bisa. Oke. Ternyata sistem zaman purba masih dipakai dan emang sangat perlu sih. Apalagi buat kita yang males banget ngecek kuota gitu kan, mepet juga. Soalnya kayak tiba-tiba di prank gitu loh, tiba-tiba kok kuota habis gitu dan nggak bisa di-booking. Itu harganya sih tadi di aplikasi 10.000 ya. Worth it sih untuk dari dulu kalau pakai Damri ya. Dari zaman aku pertama kali nyoba Damri dulu tahun 2015, itu nggak ada kesan buruk sih selama itu aku pakai. Cuma yang di Surabaya udah nggak ada semua, diganti sama Surabaya Bus sama Transjatim, jadi ya nggak bisa nyobain di sana gitu. Bahkan sempat kapan hari itu aku tanya, Damri udah nggak ada ya gitu. Saking lamanya nggak naik bus waktu itu. Ke sini tinggal nunggu aja, nanti palingan tem 10 atau nggak tahu ya sampai jam berapa baru nanti lanjut. Oke, kita berangkat. Ini berasa private ya, 2 orang dong. Lainnya masih kosong. Mantap kali guys, kita dapat angin segar sambil nikmatin sisa-sisa sunrise ya. Kita balik lagi ke jalan yang ini. Nah, sekarang di kantor Kecamatan Kare ya. Ya deh. Kecamatan Kare. Yang waktu itu sih kita berhenti di depan ya bang, beli jas hujan. Cuma ini kita masih nunggu dari base camp buat jemput. Ya biasalah kita ini beban semua base camp kan. Tiap base camp kita suruh jemput. So far untuk cuaca masih terpantau aman ya. Langit juga masih biru.
Matahari pun masih menerpa. Ini berjalan ke atas masih kurang lebih berapa ya? 30 menitan lah, 30-20 menit gitu. Sangat excited banget buat remedi ya. Karena emang masih penasaran banget sama jalurnya yang waktu itu kan ya nggak bisa sampai full ya, jadi masih penasaran aja gitu. Karena emang jalurnya waktu di kita awal aja itu udah excited banget kan. Apalagi belum yang sampai ke tengah ujung-ujung kayak gitu. Yuhu, naik pick up guys. Oke, ini waktunya kita beryuforia. Balik lagi naik pickup. Kita terakhir naik pickup itu di Sumbing ya. Sama di mana ya? Merbabu. Sisanya kayaknya ngojek-ngojek doang. Banyak ke sekolah lagi. Enak banget ya. Maksudnya sambil menikmati. Gak tau kenapa ya. Vibes-nya kalau kita naik pickup sama yang kalau pas di depan itu beda. Berasa pendaki asli. Bedanya cuma ini berdua doang aja, biasanya kan ramean gitu. Jangan lupa ya guys ya, pakai sendal. Oke, ini hasil tidur cuma 2 jam dan belum mandi. Nanti palingan sampai base camp mandi sama beli pecel. Jangan lupa, kita harus kalau dari base camp Kare kita harus beli pecelnya ibu-ibu itu. Pecelnya otentik gitu, bukan pecel yang bumbunya jadi kayaknya tuh ibunya bikin sendiri gitu. Jadi makannya rasanya tuh beda. Aku aja yang waktu itu yang biasanya nggak sarapan jadi sarapan loh karena tergoda sama pecel sama kerupuknya gitu. Yeay, buka betul guys. Mantap. Oke, ini kita udah sampai di base camp. Akhirnya kita kembali ke base camp ini setelah 3 bulan yang lalu kena badai. Gila. Ini kita pertama sih harusnya karena emang belum ada. Cuacanya bagus banget nih. Baru sampai dan kita langsung start buat cari makan ya. Pecelnya ibu-ibu. Karena kita habis ini mau maraton percepat waktu. Kalau bisa sebelum jam 12 itu tadi kata bapaknya ya. Soalnya beberapa hari katanya badai. Semoga hari ini enggak. Ini apa ya, hoki kita kepakai setahun harusnya. Biar enggak ini apa itu ada. Iya, udah sih harusnya udah. Kita bertemu lagi sama ibunya. Ada guys. Oke. Kita spill lagi ya pecelnya biar banyak yang datang. Oke, kita mengulang lagi di tempat ini dengan cuaca seperti ini.
Kita cuma berharap tidak ada angin kencang. Kalau masalah hujan sih nanti bisa pakai jas hujan dan lain-lain kayak gitu ya. Tapi kalau yang bawa eng itu loh masalahnya, tolong ya. Jam 9 mulai. Jadi kita sekarang startnya jam 9 padahal tadi. Karena emang perjalanan dari base camp sampai ke pos satunya ini aja jauh banget. Pakai motor aja hampir berapa? Setengah jam lebih gitu. Rasa ini bakalan agak lebih singkat sih karena kita waktu itu kan ini ya, kita terkena tipu jalur landai. Yang sekarang, oh you cannot trick me. Pecel nih langsung longsor kayaknya. Astaga. POV buka jalur ya guys ya. Beginilah Willis dari dulu. Ini pokoknya nggak dilalui orang sehari 2 hari aja udah langsung rimbun lagi. Inilah pentingnya maps ya. Kalau di sini tuh bekas lewat-lewatnya aja benar-benar ketutup. Hawanya mantap kali. Agak-agak berkabut, mendung, ada panas-panasnya dikit, tapi seru. Untung aku sekarang pakai celana panjang. Kalau waktu itu kan pakai yang celana pendek ya. Jadi udah gatel semua ini. Karena aku belajar dari pengalaman yang kapan hari, aku pakai yang panjang. Jadi aku bawa 2 panjang, cuma yang pendek baru tak cuci kemarin. Gokil. Guys, nih yang bilang 2.500. Kan bayangin rumput aja segini. Buset. Nampak kau. Ini jalurnya juga mana coba? Nggak nampak. Astagfirullahaladzim. Coba ya aku tunjukin yang dari kamera belakang. Teret. Ini POV menerjang rumput asap. Enggak. Apa kau melihat jalur? Tidak. Dia aja setinggi itu nggak kelihatan. Kelihatan palanya doang anjir. Ini terakhir ada pendaki itu hari Selasa. Sekarang kita mendaki hari Sabtu. Dan ini 3 bulan setelah kita yang terakhir kali ke sini ya. Sekarang kayak gini jalurnya. Gokil. 1 jam lebih 3 menit. Sampai di pos 3 di 1600 mdpl. Nih, kalian lihat. Kayak gini. Saking jalurnya tuh coba lihat ketutup banget, bahkan ini aja kayak mana jalurnya gitu loh. Ini karena kita pernah lewat sini aja di waktu itu, jadi ya masih agak tahu ya. Nanti ke atas pasti bakalan lebih sering buka map sih kalau misalkan nggak kelihatan gitu ya. Gokil banget. Mana belum ada terlihat pendaki sama sekali lagi dari bawah. Ya ampun, gabut banget. Nggak ada yang lewat. Ini adalah kerjaanku waktu kecil ya. Kalau main di lapangan, makannya ginian. Nggak tahu, kayak ngasih effort lebih aja gitu loh.
cuma agak menjijikkan mungkin bagi beberapa orang ya. Lepas aja. Oke, ini wih. Gak ada sinar matahari. But ini sih gokil ya. Aku masih tetap suka sama jalur-jalurnya gitu loh. Ini beda sama jalur konvensional yang lain yang rame pendaki kayak gitu. Jadi vibes-nya tuh beda. Jadi kayak pas waktu kita kayak menerjang jalurnya itu, yang jalurnya nggak pernah dilalui itu tuh kayak ada apa ya, beda aja gitu loh rasanya. Jadi kayak bener-bener kita main di alam beneran gitu loh, bukan dianggap yang kayak pendaki FOMO kayak biasanya gitu, yang jalurnya udah terlihat mulus malunya kayak gitulah. Itu kita bener-bener kayak diuji banget di sini. Mulai dari ngadepin yang ilalang yang bahkan itu setinggi aku gitu loh, kan nggak ini banget ya. Orang yang di waktu di Rinjani aja itu nggak sampai setinggi ini gitu. Nah yang di sini tuh kita udah kayak dan kalau dilihat dari drone itu kayaknya kita cuma kelihatan kepala doang gini nih. Badan sama ini nggak kelihatan asli. Cuma rimbun-rimbunnya tuh yang bikin seneng ya sebenarnya. Ya lagi tidur. Ya nggak nyangka banget loh. Ternyata di 1600 ini kita udah melihat Edelweiss kecil-kecil ya, yang kayak waktu di mana tuh, di Kentongan itu. Dan ini banyak rimbun itu loh. Nggak tahu ya bisa gede apa enggak, aku nggak tahu. Pastinya sih ini kayak yang kecil-kecil gitu sih. Cuma nanti nggak tahu ya di atas bakalan ada atau enggak, semoga aja ada ya. Ini aja gila keren banget padahal kayak gini. Coba bayangin pas cerah gitu. Nggak kebayang sih udah. Ini bayangin ada sedikit cahaya biru aja keren banget. Apalagi kalau misalkan semua ini nanti bakalan jadi cerah gitu loh. Nggak kebayang. Gila. Keren banget. Kita udah istirahat lama. Udah hampir sejam. Sekarang mau jam 11, jadi kita mau lanjutin buat naik. Nanti kita bakalan masuk yang hutan-hutan itu yang sangat tidak terjamah oleh sinar matahari. Ditambah lagi sekarang kabut, bayangin. Terus nanti di atasnya hutan juga, cuma yang rumputnya lebih tinggi-tinggi lagi. Baru di atasnya yang sabana itu. Habis sabana, hutan lagi yang penuh dengan lebat itu. Baru sampai yang kapan hari kita pos terakhir itu bikin camp gitu. Yuk lanjut guys. Ini ya Upi buka jalur. Ini jalurnya yang mana? Setinggi ini bayangin. Rinjani aja nggak setinggi ini kan. Tentunya nggak kering ya. Apa nih? Oke. Keren banget. Kayak gini pun jarang yang mendaki. Lantas view yang seperti apa yang mereka cari? Ya, pas di sabana kabutnya naik lagi. Ini adalah kondisi muka terkini. Ini bukan lagi sabana yang kita lihat waktu awal ya.
karena ini bener-bener rimbun banget. Keren banget sih. Dan yang paling penting adalah kita nggak lihat sampah guys, nggak ada bau-bau ranjau. Makanya kayak apa ya, weathernya tuh bersih gitu loh. Ih bagus loh di atas. Dong viewnya kebuka dong. Harap banget nih soalnya nih sabananya bagus banget tuh, beda aja gitu loh. Tuh keren banget gak sih? Tadi kita itu nggak sampai dari ujung sana sampai sini, itu cuma gara-gara ya lihat viewnya habis terbuka, terus kayak gini viewnya. Kalau terbuka tuh bagus banget tuh. Terus ya udah record. Habis itu ketutup lagi kan, ya udah jalan gitu. Kebuka lagi. Gini ya rasanya, maksudnya waktu itu kan nggak bisa menikmati, sekarang itu bener-bener bisa menikmati banget gitu. Tuh langitnya biru. Keren lah. Ketika Willis sesuai ekspektasi ya ini. Langit biru. Ya meskipun ada di sebelah sana ya. Gua nggak bohong asli. Sebelah sana mendung. Sebelah sana mendung. Cuma yang di atas itu terus yang di belakang ini itu keren banget. Warnanya tuh dari yang hijau matang ya kayak color grading banget gitu loh, dan itu alami. Ada orange, ada kuning, hijau, dari yang mateng sampai yang busuk juga ada. Wah gila sih. Finally, siapa yang ngedoain mendung di sini? Tolong ya, camkan itu. Pendidikan ini merah elek. Iya. Api. Doa kalian selalu berlawanan dengan kita. Tuh ini ada bunga-bunga kayak gini dan pada mekar semua, nggak tahu namanya apa ya. Edelweiss juga dari bawah, yang kecil-kecil tuh udah pada mau mekar juga. Ini mesti hati-hati aja lah kan, licin banget. Ini jalur air yang tengah. Aku aja dari tadi udah mau terpleset juga. Yang di atas itu yang camp waktu kita kena badai dulu. Kayaknya kita nanti bakal do you get deja vu? Ya nostalgia gitu. Tapi ini nanti bakalan dapat view, kalau misalkan kebuka banget ya, bakalan dapat view sunset yang cantik. Gokil sih. Akhirnya kita sampai di tempat kita mendirikan dulu tenda. Di sini kita terkena tragedi. Oke, ini sekarang jam 1. Tadi kita sampai itu jam setengah 1-an ya. Sekitar segitu sih. Sekarang kita santai banget. Kita nggak tahu
mau ngedirin tenda kayak apa kayak gak jelas gitu. Mana berdua doang. Gabut nggak tahu ngapain ya kan. Mau ngedirin tenda itu juga masih mikir mau di sini apa di atas kayak gitu. Gini ya rasanya kalau naik gunung sepi itu. Kayak mau ngapain juga bingung. Nggak bisa nyapa-nyapa pendaki lainnya juga gitu. Aduh gokil. Karena ini malah gelar ini ya matras dan tidur-tiduran. Ini sih udah bakalan tuh, apalagi ngantuknya kayak gini. Hilang lah ini bablas. Setelah kita memantapkan diri, kita akan tetap mendirikan di sini saja karena kita udah terlanjur mager ya. Karena kayaknya di atas bakalan ada punggungan gitu, jadi effortnya bakalan lebih kalau mau bawa carrier ya. Oke, ini kita sekalian mau review. Kita test drive buat Black Sherpa-nya Krishna. Oke. Nanti pakai yang time lapse saja biar ya gitu. Biar kita nggak kedengaran suara kita maksudnya. Kayak gitu aja sih. Oke, let's go. Yuk, biar bisa cepet-cepet terbahan. Semakin cepat terbahan, semakin kita semangat. Oke, ini karena kita lagi gabut, jadi aku nggak tahu lah monolog aja mau ngapain. Cuma ini kita lagi dari tadi tuh nungguin ini ya, nungguin sunset ya. Masalahnya habis awannya hilang, terus datang lagi kabutnya. Jadi serunya tuh di situ. Mana warna awannya tuh bagus banget gitu. Kalau pas biru itu biru bagus banget gitu. Terus awannya juga bentuknya lucu-lucu, terus mataharinya muncul. Ini kayak yang kita tungguin itu. Mau gimana lagi ya, kita jam jam 12:30 ya, jam 1-an udah sampai di area camp. Terus tuh ini, semoga kita nanti dapat sunset, itu aja sih. Jadi biar judulnya ketika Willy sesuai ekspektasi. Tuh ini terang benderang banget ini. Bisa dilihat aja dari pancarannya ini kayak gimana. Wih, mantap. Coba lihat. Keren kan? Tuh Mobile Legend. Astaga. Jadi kalau kita dari sini tuh kayak kelihatan lautan awan. Soalnya emang kita kan tertutup sama rumput-rumput ini kan. Jadi kayak kelihatan, wow, lihat lautan awan. Padahal kalau dilihat ke bawah ya masih jauh banget gitu. Iya, lumayan sih. Wah, ini sih kebuka banget sih ini benar. Kurang dikit lagi, ayo. Kita tunggu deh sampai mau maghrib nanti. Orang lagi gabut juga mau nungguin apa juga. Nggak ada yang bisa ditunggu tuh. Gini lagi, redup lagi. Kabut lagi. Cuma nih kalau pas gini jadi bagus ya tonnya. Kita tadi tuh sampai ketiduran gitu nungguin sunrise. Kita berharap dapat view yang bagus gitu. Sambil sunset. Oke, ini karena ngantuk-ngantuk juga ya. Jadi kita berharap seperti itu. Dan ternyata doa kita benar-benar dikabulin. Coba lihat di belakang ini.
gila banget asli. Nggak expect banget kita dapat view seperti itu, tau nggak sih? Ini adalah bener-bener sunset yang bener-bener beda gitu loh. Ini masih belum yang orange banget ya, karena memang masih jam 5. Cuma langitnya tuh loh, langit sama cahaya materinya tuh kayak beda banget. Terus awannya tuh nggak ada yang gerak sama sekali, kayak freeze gitu. Gila banget sih. Ya meskipun coba lihat perbedaannya sama yang di belakang tuh gelap banget gitu, mendung banget. Nah yang sini, mantap. Ini harus direcord semuanya nih. Gimana caranya aku, maksudnya mau nge-record semuanya tapi kalian bakalan bosen atau enggak tahu gitu. Nih bayangin viewnya kayak gini. Kita bener-bener dikasih mini lautan awan. Keren banget. Sambil ngantuk-ngantuk ya, ini buah dari kesabaran kita. Ini masih 2 orang, nggak tahu nanti di bawah ada orang lagi atau enggak. Tuh. Ya Allah, ini speechless banget. Masya Allah banget. Aku tunjukin lagi ya. Masih bener-bener nggak mau ngelewatin momen ini gitu loh. Secantik ini kita nikmati cuma berdua. Tolong kalian nggak ada yang bener-bener mau kesini. Maksudnya ini lagi cantik-cantiknya awan di sini ya. Maksudnya dengan ini masih ketinggalan di 2000 ya. Tapi viewnya tuh langsung di depan mata gitu. Nggak apa itu? Nggak beda jauh sama yang kayak yang di 3000-an biasanya gitu. Yang gunung-gunung konvensional yang udah banyak pendakinya kayak gitu. So far di sini kita bener-bener nikmati banget ya jadinya. Maksudnya nggak ada suara berisik yang keramaian para pendaki biasanya kayak gitu. Ini bener-bener hening. Kita bener-bener cuma menikmati suara-suara yang ada di sini dan suara kita berdua doang. Bentukan awannya itu nggak bisa diungkapin lah. Kalian harus berangkat ke sini sendiri kayaknya. Nggak perlu dijelasin gitu. Keren banget. POV gunung segede ini cuma dihuni 2 orang. Karena tadi viewnya udah habis, ya udah kita masak aja. Kita makan. Di situ kita udah berdiam diri di tenda. Dulu rame ya di sini kita. Ada berapa? 4 tenda sekarang. Nggak ada. Bener-bener berdua doang. Ini sebenarnya nih cerah sih tuh, agak-agak cerah gitu. Inilah kalau cuma berdua. Taruh aja semuanya berantakan banget. Bodoh amat. Oke, sekarang jam 3:30. Habis ini kita summit ini baru prepare juga karena enak-enak tidur aja gitu loh. Terus sana di luar kayaknya juga udah tenang. Ya, kemarin kayaknya di bawah itu lagi badai juga gitu. Cuma untungnya yang di area kita masih aman gitu. Ini semoga aja sih cerah. Kita belum nengok ke luar sama sekali karena ya dingin banget. Kemarin aja udah ini ya
Semalam itu sering-sering kebangun gitu karena kedinginan. Jadi masang jaket, masang ini. Gak jelas banget. Oke, mari kita lanjut nanti. Buka jalur nanti. Jam segini lihat jalurnya kayak gitu. Gila banget ya sih. Oke, ini adalah jalur summit kita ya guys ya. Ketutup semua dan itu masih naik. Gak kelihatan puncaknya yang mana karena ketutup sama pohon. Nah, di sini nih ada daerah Nganjuk, sana Madiun. Baru nanti agak ke depan kayaknya kita bakalan menemui perbatasan yang di Blitar. Kalau yang di samping-samping ini bukit-bukit semua. Duh, cuacanya bagus banget. Sayang banget nggak bawa tripod jadi nggak bisa record Milky Way-nya. But this is worth it. Oke. Lanjut. Oke guys, kita sampai di perbatasan Madiun sama Nganjuk. Oke, aku di Madiun. Aku udah di Nganjuk. Aku di Madiun. Gila ya, batasnya dibuat di gunung. Batas kabupaten. Coba lihat ini. Itu Gunung Lawu, mantap. Dapat lautan awan sih harusnya itu sekarang. Bintang-bintang bertaburan. Oke guys, kita udah hampir mau sampai puncak sih. Ini bentar lagi kita mau ngejar sunrise-nya. Ini istirahat bentar juga, sekalian mau sholat juga. Cepet-cepet, oke. Karena ini puncaknya di sini, Caliman. Bagus banget. Golden hour nih guys. Sangat worth it ini. Buat rezeki kita berhasil. Nah, ini mesti hati-hati ya karena bawah langsung. Cantik banget. Sunrise-nya. Gila. Nyampe sampai puncak. Keren banget. Remedi kita akhirnya berhasil. Ini sapan sampai puncaknya. Soalnya di sana bagus banget sunrise-nya. Tuh. Ayo. Hurry up. Semangat. Dikit lagi. Oke, 5.40 sampai di batas Ponorogo. Aduh, sunrise-nya. Bayangin aku jalan dari Madiun sampai Ponorogo. Demi apa? Demi view ini. This rare view. Yuk. Bentar lagi. Finally sampai puncak jam 6. Ya Allah, keren banget. Puncak. Lah, kita udah sampai di Trogati. Ternyata kita udah saat di Trogati. Aku nggak tahu puncaknya yang Limon yang mana tadi. Gila, keren banget. Ini pukul 6 pas. Akhirnya kita sampai di puncak Trogati di sebelah kanan belakang. Kalau kalian mau lihat videonya ini, aku tunjukin. Keren banget. Itu banyak juga gunung-gunung mulai dari
Semeru, Arjuna, Welirang, Buta semuanya kelihatan di sana. Dan kayaknya mereka baru pembukaan ya. Arjuna dapat lautan awan hoki di sini mereka. Tapi aku dapat view cerahnya setelah Remedia waktu itu kena badai. Semua ini kayak perjuangan gila banget gak sih? Terima kasih semuanya. Gila, ini bener-bener seneng banget. Aku nggak bisa ngeluapin apa ya, gimana senengnya aku kayak gitu. Lihat, wih. Bahkan backlight pun keren loh. Golden hour banget ya. Aku bahkan nggak expect kalau aku udah sampai di Trogati gitu loh. Puncak limannya mana aku gitu. Gila, keren banget. Asli, nggak bohong. Nggak nyesel aku sampai sini. Meskipun cuma 2.500 ya. Tapi ini gokil. Oke guys, demi dapat view yang kayak gini, yang keren ini, aku rela jalan ya dari Madiun, terus lewat ke Nganjuk, sekarang sampai di Ponorogo, bayangin. Aduh, gila banget gak sih? Mesti ngelewatin 3 kabupaten buat ke Wilis ya. Siapa yang bilang 2.500 cuma ya? Cuma 2.500, siapa yang bilang? Anjir. Kita sampai di puncak tertinggi Gunung Wilis, Trogati guys. Wah, gila sih. Oke guys, ini adalah puncak Semeru. Terus ini apa ya, nggak tahu lah. Pokoknya itu antara. Nah, ini Arjuna, Welirang, kembar 1, kembar 2. Ini kayaknya yang buta deh, soalnya agak tidur gitu. Keren banget kan. Terus yang di balik bukit sana itu nggak ketutup ya, itu Lawu. Guys, minum dulu guys. Sarapan. Sarapan with view Cendono. Versi rare ya. Oke guys, ini adalah plakat puncaknya, puncak Trogati. View-nya di belakang juga bagus kalau misalnya mau foto. Keren banget. Tone warnanya dari matahari ke sebelah sana tuh bagus banget juga. Kalian mau foto ngadep sana juga bagus. Tapi kenapa ya, kok bisa ya, maksudnya jadi underrated gunung, jadi gunung yang underrated. Padahal secara jalur dan lain-lain tuh, kalau kita menikmatinya tuh gila banget sih gitu. Tapi karena apa ya, mungkin beberapa pendaki sekarang itu lebih pentingin kayak MDPL-nya berapa gitu. Semakin tinggi MDPL mereka itu kayaknya semakin wah gitu. Padahal nggak bisa diremehin ya untuk 2.500 yang kali ini ya. Bahkan untuk jalurnya aja kita mesti naik turun bukit loh. Habis naik turun kayak gitu. Dan nggak kehitung berapa kali kita yang kita juga nggak tahu di sebelah sana jauh banget kayak gitu ya. Ini seneng banget sih karena apa ya, yang waktu itu kan dapat badai kayak gitu ya. Tentu bahkan kita cuma sampai setengahnya, yang sampai pos 4 kita di tenda itu
kita udah kayak browsing kayak gitu kan, jalurnya itu kan keren banget ya, dan emang keren. Tadi aja maksudnya yang di bawah-bawah pohon itu bunganya mekar-mekar, itu ada warna yang kuning, putih, ungu juga ada. Nantilah. Terus Edelweiss juga ini mulai mekar di sebelah sini, banyak juga Edelweiss juga. Cuma tadi emang karena ya biasa ya, hype ngejar sunrise. Karena aku dan Krisna itu biasanya emang sunrise hunter ya. Jadi kalau kita nggak sampai puncak pas nggak sunrise itu kayaknya bakal di mulu. Nggak apa ya, nggak ini loh ya, kayak bukan kayak kita nggak puncak gitu kalau belum sampai puncak terus nggak sunrise. Udah kebiasaan dari awal, makanya jadinya tiap ke puncak itu pasti ngejar sunrise-nya. Oke, karena kita udah menikmati puncaknya udah lama banget, dan ini matahari juga udah mulai agak panas ya, meskipun jam 7. Cuma kita lebih mau ngejar view di jalurnya yang tadi yang gelap-gelap itu, kita nggak bisa lihat kayak gitu. Hanya itu sebenarnya bagus banget, cuma kan karena memang kita kebutuhan tadi ngejar puncak dulu, ya udahlah. Bahkan aku jarang jarang record yang di jalur kayak gitu kan. Nah, nanti pas turun ini bakalan lebih sering tak record di situ sih. Gini, let's start. Dan ini mesti hati-hati ya, karena emang tuh rumput-rumputnya, bunga-bunganya tuh keren banget itu. Ya, coba ini baru yang di sini. Ini udah segini, belum lagi yang di bawah, nanti ada lagi yang lebih sebadan gini, setinggi badanku. Kalau aku udah ya nggak pendek-pendek amat juga. Bahkan yang bikin miris ini, tali sepatu itu berasa dilucuti gitu sama rumput-rumput di sini. Berapa kali juga udah sandung sama akar-akar pohon yang di bawah karena nggak kelihatan rumputnya tuh. Ini. Coba di depan. Ya, kita lihat aja. Ini badanku segini. Ini aku nggak merendah. Ini segini beneran. Tuh. Ayo, seberapa? Siapa yang bilang 2.500? Sini, kalian harus sini. Nih. Tuh. Beginilah perjuangannya. Apalagi ini. Coba ya, pakai kamera belakang. Ini aku recordnya. Udah setinggi badanku ya. Sejajar maksudnya. Nah, inilah jalurnya. Gimana coba sepatu nggak? Tuh. Tali sepatu sampai lepas-lepas sendiri gitu. Karena kita ya gimana mau ngangkat kaki, nggak bisa. Kalau ngangkat kaki pun sampai nggak mungkin kan, setinggi badan tuh. Kayak gini juga banyak tadi yang bikin kaki-kaki tersandung. Ya, ayo yang mau kesini siapa? Katanya biar nggak dikatain mendaki FOMO. Kalian harus kesini berarti. Siapa juga pendaki FOMO yang mau kesini? Aduh. Kita tes tadi tuh. Ya Kak Tikur banget sih. Ini ya untuk jalurnya yang di tebing. Ini udah langsung jurang.
Dan itu dalam banget sih. Cuma view-nya sebelah kiri, aduh, keren banget. Nah itu kayaknya Gunung Laus itu. Coba kita zoom. Nah, perbatasannya tadi apa? Nganjuk sama Ponorogo. Ya sekarang aku di Nganjuk. Sekarang di Ponorogo. Cepet banget. Gila. Minyak keren banget. Nah jurangnya, wow gila banget. Mesti hati-hati sih. Apalagi yang di depan tuh yang ada batu-batu itu cuma kayak udah kanan kiri langsung jurang. Kalau nggak hati-hati ya bisa bahaya. Ini soalnya juga batu-batu semua gitu. Dan ketutup sama rumputnya. Yang mesti di-aware sih dari situ. Nah kayak gini nih. Nih, ini udah samping udah jurang. Makanya dari tadi aku takut banget. Mesti liatin mana yang bener-bener jalur gitu. Kadang ada yang dalam, kadang ada yang ketutup. Tapi keren. Full Edelweiss. Ini adalah ekstrimnya jalur yang 2500 ya. Itu jurangnya dalam banget. Coba di zoom itu aja masih tuh. Gila banget sih. Reviewnya keren banget sih. Nggak bohong. Bahkan yang di bawah sini juga tuh. Segala sisi itu keren. Ini dan anginnya mulai kenceng banget. Dari tadi yang dari arah puncak aja udah kedengarannya keras banget, dan ini mulai agak yang dari bawah lembah itu kedengaran lagi juga. Karena kita turunnya santai jadi santai banget. Tuh, dengar lagi. Makanya kan emang di bawah tuh lembah kayak gini ya, jadi kalau ada angin pasti suaranya gemak kemana-mana. Apalagi pas waktu kita kena badai dulu itu kayak tiap berapa menit gitu badainya dari bawah terus ke atas naik gitu mulu sampai 16 sampai 18 jam. Oke sih. But akhirnya terbayar dengan remedi kali ini. Kita dapat view yang cerah banget sih. Sangat nyala ini. Yuk, gimana? Yuk. Lanjut. Guys, kalian lihat aku ada di mana? Ya, di depan jurang, belakang jurang. Nah, ini adalah spot yang tak cari waktu itu, yang kalau misalkan ada kabut itu estetik. Cuma karena doa kita udah dapet cerah ya, nggak dapet kabut jadi. Jadi gitu sih. Jadi kalau ada kabutnya itu bagus banget sebenarnya. Jadi kalian harus coba kesini, wajib. Ini adalah spot-spot yang kalian pecinta bunga ya tuh. Keren banget. Bunganya lagi pada mekar semua. Ih, wapi kan. Ini tak record. Yo elit jalur tuh nih. Begini. Nih orang sama rumput. Tinggi rumput. Astagfirullahaladzim. Itu udah pakai telepon. Ini kembangnya tambah. Pot kembangnya.
Ini lebih ekstrim lagi jalannya, melipir jurang langsung. Ini ada idol busnya di situ. Timbun. Di turunan. Kayak mana turunnya nggak ada. Bismillah. Gitu. Ya, jam 9 kita udah sampai di pos 4 dan ini langsung masak mie aja. Karena kita kayaknya dari atas tadi juga masih agak kenyang, kecuali aku ya. Ini nggak ada isinya. Ini nanti dibawa langsung beli pecel. Ini buat perjalanan turun aja, kalau turun kayaknya masih aman lah ya. Paling ya sejam 2 jaman lah. Ini udah panas banget masalahnya juga. Dan terlampau cerah ini sekarang. Ini viewnya kalau pas cerah ya kayak gini. Oke, sekarang udah jam setengah 11, kita mau turun. Semoga aja di bawah nanti kita masih dapat awan biru ini ya, karena kita mau foto. Paling nggak dapat awan yang biru gini di Sabana bawah itu yang kemarin. Ya meskipun kemarin udah foto sih ya, cuma ya semoga aja dapat itu. Nggak berharap lebih. Yang penting kita udah menyelesaikan misi remedi kita dan berhasil, sukses, dapat view cerah. Sekarang tinggal beban turun. Oke, 40 menit kita udah sampai di pos 3 ya. Ini paling tinggal sejaman lagi lah sampai di Pulau Sari ya. Cuma ini mau istirahat dulu sambil nungguin si Krishna ya. Sama mau ini ngecek mas-mas ojeknya udah nerima pesan apa belum, karena tadi aku di atas itu masih jam kot gitu. Jadi biar nggak tunggu-tunggan sama apa ya, biar cepet turun aja gitu ke base camp, mandi kayak gitu. Kita udah rasanya kalau udah dapat view banyak gitu ya, terus tinggal turunnya kan tinggal capek aja gitu lah. Maksudnya nggak ada yang dikejar lagi. Ya udah, ini udah datang. Istirahat. Maraton guys. Oke, ini tadi udah calling sama bapak base campnya ya. Oh janji kita jam 12 atau enggak setengah 1 kita sampai di Pulau Sari buat dijemput ojeknya. Tadi kita ya udah sih gas aja ini, tinggal turun aja kayaknya cepet. Ya beginilah jalurnya. Gak ada tuh rumput yang gak tinggi. Dari bawah sampai kita sampai puncak pun. Wah nih, ini antara pasrah ya. Selalu dah saja. Finally kita sampai di Pulau Sari. Ya masih apa, kebun kopinya sih lumayan lah. Udah terhindar dari apa, rumput-rumput yang tinggi-tinggi itu. Astaga. Nah ini udah komuk-komuk ingin mengakhiri semua ini. Ini sesuai janji jam 12 pas kita udah sampai di Pulau Sari. Ojeknya udah datang sini. Ini tinggal langsung turun aja. Nah, kita mau bersih-bersih juga. Terlalu cepat apa gimana? Ngegas soalnya kaki-kaki juga udah. Oh tidak, tak tertahankan. Mano, pelatarin mano. Oke, ini udah sampai di base camp. Tadi jam setengah 1 udah di sini sih. Jadi kita tinggal apa itu, rehat-rehat aja, isi ulang tenaga buat besok ini ya, kita berburu daging kurban. Maksudnya ngabisin dagingnya. Jadi apa itu namanya,
so far untuk pendakian kali ini kita puas banget gitu, maksudnya apa yang kita dapetin itu dapat semua gitu ya, kecuali yang di spot yang jurang kita nggak dapet kabut itu doang sih, cuma nanti bisa diedit ya kan, ada AI, tenang aja. Tapi nggak worth it kalau kita harus ngorbanin satu itu doang demi view-view yang lain, sedangkan kita dapet yang lain tapi kehilangan satu itu aja, itu udah patut disyukuri banget. Apalagi dari yang pertama kali kita kena badai ya, itu parah banget sih. Itu baru sampai aja udah mau nangis pengen balik turun gitu kan, kayak gitu sih. Jadi kalau menurut aku ya, buat kalian yang katanya nyari ketenangan atau view yang beda atau apa lagi ya, pokoknya pendakian yang berbeda lah, ini bisa kalian coba sih kayak gitu, dibandingkan kalian masih harus rebut-rebutan plakat di situ. Kita tadi nggak ada yang namanya rebutan plakat, nggak ada antri plakat, itu nggak ada. Orang kita di puncak itu cuma 2 orang doang, dari berbagai jalur tadi baru ketemu 2 orang naik, sama yang kemarin tuh 2 turun gitu. Selebihnya kita nggak lihat pendaki lainnya lagi, apalagi yang di jalur lain gitu, karena itu kan kalau nggak salah yang di Trogati cuma bisa dilalui sama 2 jalur, yang dari Nganjuk sama dari Madiun Kari ini. Itulah kenapa aku milihnya lewat dari Madiun Kari ini, karena emang mau berburu yang Trogati kayak gitu sih. Far itu aja, jadi ditunggu aja untuk video-video selanjutnya. Mungkin entah itu aku yang udah pernah atau yang belum gitu sih, atau kalian ada, kalau misalkan ada rekomendasi apa itu namanya, gunung dengan kayak yang beda aja menurut kalian kayak gitu, nggak terlalu konvensional juga. Oke, gitu aja sih. Sekarang mari kita tutup perjalanan kali ini. Besok tinggal ya cuci baju dan alat-alat kalau sempet. Oke, terima kasih semuanya.